Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Oke, akhirnya setelah sekian lama kita update ya untuk babang wit kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke ceritanya. Pertarungan antara wit dengan vampir itu pun berlangsung. Level vampir itu adalah level 200 dan ia merupakan monster tertinggi di kisaran levelnya. Untuk memenangkan pertarungan ini, wit meminta pada Alberon untuk memberikannya heal, protection, dan buff. Jadi si Alberon ini mirip kayak si Irene ya. Dia mungkin nggak punya kekuatan bertarung, tapi memiliki kekuatan untuk membantu timnya. Berkat Alberon, wit pun menjadi lebih kuat. Dengan cepat, wit pun mampu melawan vampir itu. Meski levelnya masih di bawah level vampir itu. Monster itu pun berusaha memanggil kelelawarnya lagi. Yah, cobalah sebanyak yang kau mau. Pemenangnya dari pertarungan ini sudah diputuskan, ucap dari wit. Scene pun berpindah ke sebuah kota dan di sini terlihat teman lama wit sudah login kembali. Di sini party dari wit sedang menuju ke balai pelatihan sambil bergosip tentang orang-orang yang sedang berlatih di tempat itu. Pale lalu berkata kepada mereka kalau ia penasaran dengan orang-orang yang katanya adalah teman-teman dari wit. Mereka pun tiba-tiba di basic training dan saat mereka tiba di sana, mereka melihat ratusan orang sedang latihan berpedang dengan gerakan yang serempak. Kalau kalian ingat lagi ya, semua orang ini adalah murid-murid Master Dojo itu. Para player lain pun saling berkumpul di tempat pelatihan dan menonton para anggota dojo tersebut. Hadeh, ini pelatihan udah kayak pasar ya guys. Mana ada yang ngira mereka lagi syuting lagi buat iklan Royal Road. Saking bingungnya dengan jumlah anggota dojo yang ada di sana, Pale pun berinisiatif untuk berteriak kepada mereka dan menanyakan siapa saja di antara mereka yang mengenal wit dengan dekat. Mendengar perkataan dari Pale, semua orang dari anggota dojo itu pun seketika berhenti dan menghampiri Pale sambil memohon untuk memberikan mereka makanan. Wah, kasihan banget ya, saking ambisiusnya pemimpin dojo. Biar bisa ngasilin murid sehebat wit, mereka jadi tersiksa karena berlatih seharian tanpa makan apapun. Kembali lagi ke pertarungan wit dengan vampir. Kali ini vampir itu sudah kalah telak. Seluruh kelelawarnya telah mati dibasmi oleh wit. Vampir itu pun tanpa pikir panjang berusaha untuk kabur dari tempat itu dengan mengeluarkan jurus invisible alias tak kasat mata miliknya. Ada, udah kayak gini langsung main kabur aja ya. Mana sok-soal dari awal lagi. Wit kemudian langsung mengeluarkan jurus Captain Blade-nya sebelum vampir itu menghilang. Dalam hitungan detik, vampir itu pun terbakar dengan jurus Wit dan udah dipastikan vampir itu kalah ya. Sialan, bisa-bisanya aku dikalahkan oleh seorang manusia, ucap vampir itu di saat detik-detik terakhirnya. Wit dengan datarnya berkata, "Yah, aku menang. Aku akhirnya mengalahkan vampir sombong itu. Sculpting Bladeku adalah skill yang membuatku bisa menyerang bahkan musuh tak terlihat. Tunggu saja, Torido. Aku akan mengalahkanmu dan menyelesaikan keesku," gumam dari Wit. Wit kemudian memanggil Death Knight dan menyuruhnya untuk membantu Wit melawan para vampir. Ternyata di sana masih banyak vampir ya yang belum dibasmi. Salah satu dari vampir yang melihat Death Knight menjadi pesuruhnya Wit pun berkata, "Kau dasar pengkhianat, bisa-bisanya kau merendahkan dirimu menjadi boneka dari seorang manusia." Death Knight itu pun berkata, "Aku hanya mengikuti perkataan dari masterku," jawab Death Knight dengan singkat sambil menebas tubuh vampir itu. Di sisi lain, Wit juga sedang bertarung melawan vampir lainnya dan udah pasti Wit yang menjadi pemenangnya.
Berkat pertarungannya melawan para vampir, skill pedangnya pun naik level dan kini sudah berada di level intermediate. Bagus, sekarang aku mengatasi para vampir tanpa masalah. Dan adanya bantuan dari Death Knight membuat segalanya menjadi semakin mudah, gumam dari Wit. Hanya saja di sisi lain, Death Knight yang ikut bertarung bersama Wit juga telah naik level. Sambil melirik Death Knight, Wit pun bergumam, "Orang itu padahal dia hanya membantuku, tapi dia mengambil 20% XP ku. Dia benar-benar definisi dari parasit." Dengan semangat yang membara, Wit pun bertekad untuk melawan seluruh vampir yang ia temui. Dalam perjalanannya agar ia bisa naik level secepat mungkin. Pertarungan berikutnya pun dimulai sesaat setelah mereka bertemu dengan vampir. Tanpa henti, Wit terus menyerang para vampir itu, sampai akhirnya ia berhasil meningkatkan level dari Sculpting Blade. Setelah tak ada lagi vampir yang ia temui, kali ini Wit menemukan sepasang patung prajurit di tengah jalan. Eits, ini bukan sembarang patung ya guys, mereka adalah para prajurit yang disihir menjadi patung saat mereka bertarung melawan vampir. Wit kemudian menyuruh Alberon untuk membebaskan mereka dari sihir itu dan mengubah mereka kembali menjadi manusia. Batu-batu yang menutupi sekujur tubuh prajurit itu runtuh dalam hitungan detik. Para prajurit yang baru tersadar pun terkejut dengan kehadiran Wit dan Alberon di hadapan mereka. "Baju yang kalian gunakan dan energi suci ini, mungkinkah kalian dikirim oleh..." Belum selesai prajurit itu bicara, Wit langsung memotongnya. "Benar, kami ada di sini untuk menyelamatkan kalian, para Holy Knight. Jadi kalian tak perlu khawatir mengenai apapun dan ikuti saja kami." Tak lama kemudian, Wit dan Alberon telah membebaskan belasan prajurit dari sihir patung itu. Mereka pun beristirahat di dalam gua. Selagi Alberon menjelaskan kepada mereka apa yang sedang terjadi, Wit membuat makan malam untuk semua orang yang ada di sana. Wit pun memberikan semangkuk sup kepada mereka, namun dengan berat hati mereka menerima sup itu. Sambil berkata, "Sepertinya kami terus-menerus berhutang kepadamu." Wit pun mengeluarkan kata-kata mutiaranya sebagai koki. "Itu akan membuatku sangat senang jika orang-orang menyukai makananku. Aku akan puas hanya dengan melihatnya." Dalam benaknya, Wit pun berkata, "Aku sudah memakan porsiku sampai kenyang. Kalau aku tak berkata seperti itu, bagaimana bisa aku mengambil hati mereka dan mendapatkan bantuan dari mereka?" Ada lagi-lagi ya, buat kalian yang ngikutin Wit, udah pasti terbiasa dengan sifat liciknya ini. Setelah selesai beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan dan melakukan pertarungan melawan segerombolan serigala. Salah satu dari prajurit itu berkata kalau bukan inilah yang mereka inginkan. Mereka tak datang sejauh ini hanya untuk berburu serigala. Apa gunanya berburu di saat teman-teman kami masih menderita? Mendengar perkataan itu, Wit pun berkata, "Cih, Holy Knight payah ini. Apakah mereka sudah lupa kalau akulah yang membantu mereka?" Wit pun kemudian memberikan mereka wejangan mengenai pentingnya meningkatkan kekuatan mereka sebelum menyelamatkan teman-teman ataupun melawan vampir. Jika mereka terburu-buru tanpa adanya persiapan yang matang, maka mereka akan berakhir menyedihkan lagi. Ya, kita tahu ya, wejangan yang Wit katakan berhasil membuat mereka luluh dan memikirkan kembali apa yang sedang mereka lakukan kali ini. Wit pun akhirnya mengeluarkan jurus terakhirnya yang udah pasti ampuh melunakkan hati para prajurit, yaitu berdoa kepada Dewi Freya untuk memberikan mereka pertolongan dalam menyelamatkan para prajurit lain dan menemukan kedamaian di dunia. Prajurit yang lainnya pun luluh dan ikut berdoa bersama Wit. Berdoa sangat berguna untuk membujuk mereka. Aku harus menggunakan trik ini cukup sering dengan Alberon dan Holy Knight, gumam dari Wit. Mereka akhirnya sampai di wilayah yang dikelilingi oleh Gletser.
Wit pun berpikir kalau tempat ini adalah kesempatan yang bagus untuk meningkatkan skill memahatnya. Ia pun meminta para prajurit untuk beristirahat sejenak sambil memperhatikan skill memahatnya. Sambil berjalan menuju dinding gletser itu, Wit pun memikirkan apa yang akan dipahatnya. Lagi dan lagi selalu saja Suyun yang muncul di benak Wit tiap kali ia ingin memahat. Orang itu adalah model yang sempurna untuk gletser kali ini. Ia ingin menggambarkan gletser yang sempurna, dingin, kuat, dan juga sangat cantik. Aku akan memahat semuanya, termasuk cara dia melihat orang-orang dengan matanya, gumam dari Wit. Wah, akhirnya dilihatin lagi ya karakter kesukaan dari Mimin. Setelah memahat cukup lama, hasil pahatan dari Wit pun disambut meriah oleh para prajurit. Patung itu terlihat seperti hidup, matanya seperti tak berbeda dari orang sungguhan, ucap para prajurit itu. Wit pun bergumam kalau ia mencurahkan segalanya untuk pahatan kali ini, agar pahatannya dapat menggambarkan rasa bangga, keangkuhan, dan kecantikan. Wit juga baru menyadari memahat dengan bahan dari es dapat menghasilkan pahatan yang indah. Pesan pun muncul dan mengatakan kalau pahatan Wit kali ini akan berfungsi sebagai tempat beristirahat bagi orang dalam perjalanan panjang. Selain itu, skill memahat intermediate Wit pun meningkat menjadi level 5. Setelah ia menghabiskan sepanjang hari untuk memahat, sebagian besar dari prajurit mengalami demam karena berada pada suhu yang sangat dingin dalam waktu yang lama. Wit pun juga mengalami sakit yang sama dengan mereka. Wit pun bergumam, "Sial, sepertinya aku juga ikutan demam. Tidak bagus, kita harus menunggu badai sampai selesai. Aku mestinya belajar menjahit kalau aku tahu hal seperti ini akan terjadi. Aku bisa membuat banyak pakaian dari mengumpulkan bulu serigala dan bahan-bahan yang lain. Ya, aku tak bisa mengeluh sekarang, aku harus improvisasi. Dengan keadaan yang begini, aku juga mungkin bisa memasak makanan bergizi untuk menyembuhkan demam." Keesokan harinya setelah demam mereka mereda, Wit pun melanjutkan perjalanannya. Namun saat ia melihat kembali pahatan Suyun yang dibuatnya kemarin, ia terkejut dengan pahatannya yang telah hancur. Wit pun merasa bingung melihat pahatannya yang hancur, membuka pesan dan ternyata efek yang diberikan oleh patung itu baru 20%. Jangan-jangan untuk memaksimalkan efeknya, aku harus memahatnya kembali. Aku tak punya pilihan selain mencobanya lagi, ucap dari Wit. Wit pun akhirnya berhasil memperbaiki pahatannya. Dalam benaknya Wit berkata, bahkan pahatan pun bisa diperbaiki. Sebuah pahatan yang bisa dibuat dari es. Ini benar-benar kesempatanku untuk meningkatkan skill memahatku. Wit pun merasa perlu meningkatkan level memahatnya lebih jauh lagi. Hanya saja memahat sesuatu yang mudah tidak akan membuatnya berkembang. Ia harus membuat sebuah pahatan dengan nilai seni yang tinggi. Wit kemudian berpikir dengan keras mengenai monster apa yang sulit dan memiliki nilai seni yang tinggi untuk dipahat. Lalu, sebuah gambaran monster pun muncul di dalam benak Wit. Monster itu adalah seekor naga. Monster terkuat di dunia fantasi, tidak lain adalah naga, gumam dari Wit. Naga es Kaides adalah seekor naga yang bernafaskan es dengan tubuh yang lebih tinggi 150 meter. Hanya saja Wit tahu ia pasti memerlukan es yang banyak untuk membuat seekor naga raksasa. Ia pun meminta bantuan para prajurit dan Alberon untuk mengumpulkan bongkahan es dalam jumlah yang sangat banyak. Para prajurit yang sudah sangat kelelahan, mereka pun mengeluh kepada Wit. Mereka mempertanyakan tujuan mereka membantu Wit untuk membuat sebuah pahatan. Karena bagi mereka hal ini hanyalah membuang-buang waktu mereka. Lagi dan lagi, Wit pun mengeluarkan jurus rohaninya untuk membujuk para prajurit itu.
Sambil berdoa, Wit menjelaskan kepada mereka kalau Dewi Freya datang ke dalam mimpinya dan meminta Wit untuk membuat pahatan yang agung, agar pahatan itu bisa memberikan mereka keberanian dan kekuatan untuk mengalahkan Torido. Hanya dengan mengatakan hal seperti itu, para prajurit kembali bersemangat dan menyelesaikan tugas mereka dengan harapan pahatan Wit dapat selesai dengan cepat dan megah. Di malam harinya, badai salju pun turun menyelimuti wilayah itu. Wit dan yang lainnya berteduh di sebuah gua. Alberon pun mengkhawatirkan es-es yang baru saja mereka kumpulkan. Ia khawatir jika es-es itu akan hancur karena badai salju ini. Wit pun menjawab dengan santainya, justru dengan badai salju ini akan menguntungkan kita. Sesuai dengan dugaannya, adanya badai salju itu justru semakin menambahkan es pada balok es yang telah mereka susun kemarin. Dengan begini, aku bisa menciptakan sesuatu yang akan melampaui skill masterpiece-ku, gumam dari Wit. Setelah Wit selesai memperkirakan perhitungan gunung es itu, ia pun segera mengeksekusi gunung es itu. Karena ukurannya yang sangat besar, Wit pun harus lebih fokus pada keseimbangan daripada detail, agar waktu penyelesaiannya tidak memakan berhari-hari. Di saat hari pun sudah senja dan matahari sebentar lagi akan terbenam, inilah naga es Kaides dengan ketinggian lebih dari 150 meter, yang diselesaikan oleh Wit dalam waktu kurang dari 24 jam. Sama seperti patung Suyun, patung es naga ini juga memiliki efek. Kali ini efeknya berdampak pada monster. Monster-monster tidak akan bisa mendekati pahatan es itu. Jadi patung ini bisa menjadi tempat berlindung yang aman bagi player lain. Selain itu, skill memahat Wit juga naik menjadi level 6. Pahatan masterpiece pertamaku. Aku akan terus menaikkan skillku. Jadi aku bisa membuat sebuah grand masterpiece nantinya, gumam dari Wit. Kembali lagi ke balai pelatihan. Kali ini seluruh anggota dojo sudah menyelesaikan latihan dasar mereka dan akan segera keluar dari balai pelatihan tersebut. Setelah itu mereka langsung pergi ke Guild Sword untuk mencari pekerjaan. Meskipun latihan mereka sudah selesai, tapi mereka semua selalu bergerak dengan sinkron sampai jadi tontonan para player lain. Melihat mereka cabut dari balai pelatihan, Pale, Romuna, Irene, dan Surka berniat untuk mengikuti mereka. Sesampainya di Guild Sword, mereka mendapatkan quest, yaitu menangkap 300 serigala. Kapten dojo pun merasa quest ini terlalu mudah baginya. Ya, namanya juga cash ya, pasti ada rewardnya. Lihat aja nih, serigalanya sampai ketakutan begitu. Ini sih si monster udah gak ada harga dirinya ya. Setelah sekian lama, mereka akhirnya berhasil menangkap 300 serigala dengan sangat mudah. Lihat aja ya, itu nangkep serigala udah kayak sekampung ya. Tak lama setelah mereka menyelesaikan misi, muncullah seekor alpa serigala berwarna putih, mendekat ke arah mereka dan siap menerkam mereka semua. Melihat itu pun teman-teman dari Wit merasa syok. Ini buruk, bos area ini, Grey Wolf, itu jarang sekali muncul di area pemula di sini. Bahkan jika mereka adalah temannya Wit, ini bukanlah sesuatu yang karakter pemula bisa tangani, ucap Wit dengan panik. Wah, makin kocak ya para teman-teman dojo Wit. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you.